Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chavia Aurora. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang mengelola kualitas. Pengertian kualitas. Kualitas ini memiliki arti kemampuan suatu produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan para pelanggannya. Kualitas itu sendiri memiliki 3 pendekatan. Yang pertama, kualitas berbasis pengguna, yang kedua kualitas berbasis manufaktur, dan yang ketiga kualitas berbasis produk. Selanjutnya, ada pengaruh kualitas. Pengaruh kualitas di sini memiliki 3 hal. Yang pertama, adanya reputasi perusahaan, yang kedua adanya kehandalan produk, yang ketiga adanya keterlibatan global. Reputasi perusahaan di sini memiliki arti sebagai kualitas akan muncul sebagai persepsi produk baru perusahaan, kebiasaan pekerjaannya, dan hubungan dengan para pemasoknya. Yang kedua, ada kehandalan produk, di mana di sini pengadilan berusaha menghukum organisasi-organisasi yang merancang, memproduksi, atau mengedarkan produk atau jasa yang penggunaannya mengakibatkan kerusakan atau kecelakaan. Dan yang terakhir, keterlibatan global, di mana kualitas menjadi suatu perhatian internasional dan produk-produk perusahaan akan bersaing di pasar internasional dan juga harus memenuhi ekspektasi akan kualitas, desain, dan harga secara global. Selanjutnya, biaya kualitas. Biaya kualitas adalah pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan akibat produk atau jasa yang tidak sesuai dengan standar. Yang pertama, ada pembiayaan pencegahan, di mana biaya ini dikaitkan untuk mengurangi kemungkinan komponen atau jasa yang diproduksi mengalami kerusakan, seperti pelatihan dan program peningkatan kualitas. Yang kedua, ada biaya penaksiran, di mana biaya ini dikaitkan dengan proses evaluasi produk, prosesnya, komponen, dan jasa. Contohnya biaya pengujian, biaya laboratorium, dan biaya pemeriksaan. Yang ketiga, kegagalan internal, di mana biaya ini diakibatkan oleh produksi komponen atau jasa yang rusak sebelum diantarkan ke pelanggannya, seperti rework, scrap, dan waktu tunggu akibat mesin rusak. Dan yang terakhir, biaya eksternal, di mana biaya ini terjadi setelah pengiriman barang atau jasa yang cacat, seperti rework, barang yang dikembalikan, kehilangan kepercayaan, dan biaya pada masyarakat. Etika dan manajemen kualitas. Yang pertama, memberikan produk dan jasa yang sehat, aman, dan berkualitas. Yang kedua, tindakan tanggung jawab harus didasari oleh perbuatan etis. Yang ketiga, bertanggung jawab untuk setiap produk yang berkualitas rendah atau produk-produk yang terkontaminasi dan dipasarkan kepada masyarakat. Yang ketiga, pengembangan produk perusahaan didasari oleh pemegang saham, para pekerja, pelanggan, pemasok, distributor, dan kreditor. Standar kualitas internasional memiliki 2 tipe. Yang pertama ada ISO 9000, di mana kumpulan standar untuk sistem manajemen mutu yang dirumuskan oleh TC 176 ISO, yaitu organisasi internasional di bidang standarisasi, di mana pertama kali dikeluarkan pada tahun 1987 oleh International Organization for Standardization Technical Committee. Inilah yang bertanggung jawab untuk standar sistem manajemen mutu. Yang kedua ada ISO 14000, di mana proses internasionalisasi kualitas yang terus terbukti dengan dikembangkannya ISO 14000 merupakan standar manajemen lingkungan yang mengandung 5 komponen. Yang pertama ada manajemen lingkungan, audit, evaluasi, pelabelan, dan nilai siklus hidup. Total Quality Management mengacu pada penekanan kualitas yang meliputi organisasi keseluruhan, mulai dari pemasok hingga pelanggannya. TQM ini menekankan komitmen manajemen untuk mendapatkan arahan perusahaan yang ingin terus meraih keunggulan dalam semua aspek produk dan jasa yang penting bagi para pelanggan. Ada elemen yang dikatakan berkualitas. Yang pertama, kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan.
Yang kedua, ada kualitas mencangkup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. Yang ketiga, ada kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah, yaitu apa yang dianggap berkualitas saat ini mungkin dianggap kurang berkualitas pada saat yang lain. Yang keempat, ada kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Manfaat program TQM. Yang pertama, sedikit atau bahkan tidak memiliki masalah produk pada pelayanannya. Yang kedua, kepedulian terhadap pelanggan lebih baik atau lebih diperhatikan. Yang ketiga, kepuasan pelanggan terjamin. Perbaikan kesinambungan, di mana TQM membutuhkan perbaikan kesinambungan yang tidak pernah berhenti yang mencakup orang, peralatan, pemasok, bahan, dan prosedur. Di mana dasar filosofi ini adalah setiap aspek dari operasi perusahaan dapat diperbaiki. Tujuan akhirnya, kesempurnaan yang tidak dapat diraih, tetapi selalu diupayakan. Selanjutnya ada Six Sigma, di mana program ini untuk menghemat waktu, meningkatkan kualitas, dan menurunkan biaya. Six Sigma ini juga merupakan sebuah sistem yang menyeluruh untuk strategi karena berfokus pada kepuasan pelanggan total, disiplin mengikuti Six Sigma Improvement Model formal, dan sekumpulan perangkat. Nah, ini untuk memperoleh dan mempertahankan kesuksesan dalam bisnis. Pemberdayaan pekerja. Pemberdayaan pekerja itu melibatkan pekerja dalam setiap proses produksi, di mana secara konsisten, literatur bisnis menyatakan 85% permasalahan kualitas terletak pada bahan dan proses, bukan pada kinerja pekerja. Teknik untuk memberdayakan pekerja itu sendiri, pertama, membina jaringan komunikasi yang melibatkan pekerja. Kedua, membentuk para penyelia bersikap terbuka dan mendukung. Ketiga, memindahkan tanggung jawab dari manajer dan staf kepada para pekerja di bagian produksi. Yang keempat, membangun organisasi yang memiliki moral yang tinggi. Dan yang terakhir, menciptakan struktur organisasi formal sebagai tim dan lingkaran-lingkaran yang berkualitas. Benchmarking, di mana pemilihan standar kinerja yang mempresentasikan kinerja terbaik dari suatu proses atau aktivitas, di mana meliputi pemilihan standar produk jasa, biaya, atau kebiasaan yang mewakili suatu kinerja terbaik dari proses atau aktivitas serupa dengan proses atau aktivitas yang sedang dijalankan. Langkah menetapkan benchmark antara lain: pertama, menetapkan apa yang akan dijadikan benchmark. Yang kedua, membentuk tim. Yang ketiga, mengidentifikasi mitra-mitra. Yang keempat, mengumpulkan dan menganalisis informasi benchmark. Yang kelima, mengambil tindakan untuk menyamai atau melebihi benchmark. Selanjutnya ada just in time atau disingkat JIT, di mana meringkas biaya kualitas dengan penerapan JIT berarti hanya terdapat sedikit persediaan, biayanya juga rendah. Selain itu, persediaan menyembunyikan kualitas yang buruk. Yang kedua, JIT meningkatkan kualitas karena mempersingkat lead time, di mana JIT juga merupakan bukti kesalahan tetap baru dan membatasi jumlah sumber kesalahan yang potensial. Oleh karena itu, JIT menciptakan sebuah sistem peringatan yang ada permasalahan kualitas, baik dari perusahaan maupun para penjual. Dan yang terakhir, kualitas yang lebih baik berarti persediaan yang lebih sedikit, di mana sistem JIT ini lebih baik dan mudah digunakan. Tujuannya memiliki persediaan adalah melindungi kinerja produksi yang disebabkan oleh kualitas yang tidak dapat diandalkan. Jika kualitas konsisten, maka JIT membuat perusahaan dapat mengurangi semua biaya yang terkait pada persediaan. Konsep Taguchi. Dengan 3 konsep yang digunakan bertujuan untuk memperbaiki kualitas produk dan proses. Yang pertama, ketangguhan kualitas. Yang kedua, fungsi kerugian kualitas. Yang ketiga, ada kualitas berorientasi sasaran. Perangkat TQM. Pertama, lembar periksa adalah suatu formulir yang dirancang untuk mencatat data karakteristik.
Yang pertama, ada data dapat dilacak dengan mudah. Yang kedua, data dapat dipahami dengan mudah. Yang ketiga, mencegah terjadinya data hilang. Yang keempat, menentukan sumber persoalan. Yang kelima, memungkinkan pemecah persoalan dengan cepat. Yang keenam, dipakai untuk memeriksa beberapa item secara bersamaan. Yang ketujuh, memungkinkan pengklarifikasi atau penstartan data. Ada 4 buah diagram. Yang pertama, diagram tebar, menunjukkan hubungan antara dua pengukuran. Langkah-langkahnya, pertama, mengumpulkan data dan memasukkan dalam tabel. Yang kedua, menggambarkan sumbu tegak dan sumbu datar beserta skala keterangannya. Yang ketiga, gambarkan titik koordinat data tersebut. Dan diagram kedua adalah diagram sebab dan akibat. Ini adalah sebuah teknik sistematik yang digunakan untuk mengetahui letak-letak masalah kualitas yang mungkin. Manfaatnya pertama, mengorganisasikan dan menghubungkan faktor-faktor. Yang kedua, sebagai sarana untuk pendapat. Yang ketiga, melibatkan setiap orang yang terkait. Kekurangannya ada 3 juga. Yang pertama, sangat kompleks. Yang kedua, memerlukan dedikasi dan kesabaran. Dan yang ketiga, bisa jadi sulit dalam memfasilitasinya. Yang ketiga, diagram Pareto. Ini adalah sebuah metode untuk mengelola kesalahan, masalah, atau cacat guna membantu memusatkan perhatian untuk upaya menyelesaikan masalah prosedur. Yang pertama, tetapkan klarifikasi data. Yang kedua, tentukan kerangka waktu. Yang ketiga, kumpulkan data. Yang keempat, ranking penyebab-penyebabnya. Yang kelima, bangun tabel. Dan yang terakhir, gambarkan histogram. Selanjutnya ada histogram, di mana histogram ini adalah alat untuk menggambarkan penyebaran distribusi frekuensi dengan pengaturan data berdasarkan magnitude berupa grafik balok. Balok-balok yang terdapat pada histogram dihasilkan dari persamaan struggle dan menyebabkan jumlah kelas-kelas data yang terdapat pada grafik histogram. Setelah kita mendapatkan perkiraan jumlah kelas, dapat diperoleh dari interval kelas dengan membagi range data dengan jumlah yang akan diperoleh. Peranan inspeksi. Sebuah sistem operasi yang baik mempunyai suatu pengendalian atas proses yang dilakukan. Tugas manajemen operasi bukan hanya membuat sistem-sistem, namun juga memastikan sistem tersebut memenuhi standar inspeksi. Inspeksi ialah suatu cara memastikan operasi telah mencapai kualitas yang diharapkan. Inspeksi meliputi pengukuran, perasaan, perabanan, penimbangan, atau pemeriksaan produk dengan tujuan menemukan proses yang buruk sesegera mungkin. Tapi perlu diingat, inspeksi tidak memperbaiki kekurangan dalam sistem atau yang ada cacat pada produk, mengubah suatu produk meningkatkan nilainya. Inspeksi hanya berfungsi untuk menemukan kekurangan atau cacat. Inspeksi utama berfokus pada 2 masalah besar. Yang pertama, kapan inspeksi dilakukan, dan kedua, di mana inspeksi dilakukan. Memutuskan kapan dan di mana inspeksi dilakukan tergantung pada jenis prosesnya dan nilai tambah pada setiap tahap. Inspeksi dapat dilakukan pada suatu titik berikut. Yang pertama, di pabrik pemasok saat pemasok melakukan proses produksi. Yang kedua, saat menerima produk dari pemasok. Yang ketiga, sebelum melakukan proses yang mahal dan tidak dapat dikembalikan. Yang keempat, selama tahap-tahap proses produksi. Yang kelima, saat produk selesai dibuat. Yang keenam, sebelum pengantaran ke konsumen. Dan yang terakhir, pada titik kontak dengan pelanggan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.